Halo sahabat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Rosa Angelika dari NIM 8602999202 Prodi PGSD semester 2 Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tugas firasat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Next, penjelasan. 1. Hubungan pendidikan dengan firasat ilmu. Pendidikan dan firasat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai pada manusia. Sementara itu, firasat ilmu berfungsi untuk mengkaji hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta nilai dan manfaat ilmu tersebut. Dalam pendidikan, firasat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apa tujuan pendidikan, pengetahuan apa yang penting diajarkan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, nilai apa yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, firasat ilmu menjadi dasar berpikir dalam menyusun sistem pendidikan, agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan tanggung jawab sosial. 2. Pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan firasat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan memperkuat perkembangan firasat ilmu karena pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mengajarkan cara berpikir kritis, reflektif, dan rasional. Ketika peserta didik diajak untuk bertanya, berdiskusi, dan menganalisis sesuatu masalah, mereka sebenarnya sedang menerapkan firasat ilmu. Dari proses tersebut akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan yang menanamkan nilai etika juga penting agar perkembangan ilmu tidak disalahgunakan. Contohnya, kemajuan teknologi harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Firasat ilmu sebagai pisau analisis. Firasat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah berbagai personal didikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan dan manusia yang dididik? Contohnya, peserta didik dipandang bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai manusia yang memiliki potensi, karakter, dan kemampuan berkembang. B. Epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Aspek ini berkaitan dengan metode pembelajaran, sumber ilmu, dan cara berpikir ilmiah. Contohnya, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga diskusi, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa aktif menemukan pengetahuan sendiri. C. Aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Ilmu juga harus digunakan untuk kebaikan manusia. Contohnya, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelajar, bukan untuk menyebar informasi negatif. Melalui 3 aspek tersebut, firasat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih kritis, sistematis, dan terarah. 4. Contoh penerapan firasat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan firasat ilmu dapat dilihat dalam berbagai bidang pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka merupakan contoh penerapan firasat ilmu karena menekankan pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. B. Dalam kurikulum, materi pembelajaran disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. C. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pelajar aktif, diskusi kelompok, dan pemecah masalah agar siswa mampu berpikir logis dan reflektif. D. Dalam penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses belajar, sikap, dan keterampilan siswa. Kesimpulannya, firasat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena menjadi dasar berpikir dalam menentukan tujuan, metode, dan nilai pendidikan. Firasat ilmu juga membantu menganalisis bagaimana
persoalan pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan menerapkan filsafat ilmu, pendidikan dapat menghasilkan manusia yang berilmu, kritis, kreatif, dan berkarakter. Itulah penjelasan saya tentang filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Bye-bye, terima kasih. See you next time.